Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah ma ma'budu bil haqq illa huwa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul ja'al bil haqq wa bayyina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara jamaah Masjid Al-Ikhlas yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang amat sangat mulia kita berada di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang mulia. Tidak ada hamba Allah yang paling mulia kecuali hamba tersebut bisa membuktikan kehambaannya dengan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Fa insyaallah itu ada dalam diri kita saat ini. Dan kita mengamalkan amalan-amalan yang paling mulia. Tidak ada amalan yang paling mulia di antara sekian amalan-amalan itu, yakni amalan sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-sholah. Idza sholahat sholahat sairu amaluhu wa idza fasadat fasadat sairu amaluhu. Jamaah, nanti itu kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat ketika kita diberi oleh Allah hidup di dunia ini. Di saat mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita, Allah Subhanahu wa taala menghisab, menghitung amalan sholat terlebih dahulu. Bila kemudian sholatnya itu Allah Subhanahu wa taala menilai berhasil, sederhananya begitu, sukses, sesuai dengan ketentuan Allah dan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka seluruh amalan itu sudah dinilai oleh Allah amal yang baik. Kita di tempat yang mulia bersama orang yang mulia, mengamalkan amalan yang mulia di waktu yang paling mulia di antara waktu-waktu yang ada. Sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kembali terbit, terbenam, dan seterusnya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda.
waktu subuh. Itu waktu yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ketika hambanya beramal, maka amalan-amalannya itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh sebagaimana kita ketahui ketika kita bisa melaksanakan dengan berjamaah, selain jamaah, Allah Subhanahu wa taala menilai kelipatannya 27 derajat. Waktu subuh itu fadilahnya diperumpamakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang rukuk dan sujud semalam penuh, semalam suntuk. Seperti orang yang malam-malamnya itu untuk rukuk dan sujud. Illa jamaah yang perlu kita syukuri, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Kenikmatan-kenikmatan ini jamaah semua itu karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hidayah itu sudah diberikan kepada kita, innal ladzina tadau zadahum huda. Allah mengharap ketika kita mengamalkan atas dasar hidayahnya Allah, maka selesai melaksanakan itu bertambah hidayahnya. Zadahum huda, Allah akan menambah hidayahnya. Selesai kita sholat berjamaah bertambah hidayahnya, selesai kita zikir bertambah hidayahnya, selesai kita doa bertambah hidayahnya. Dari situlah wa atahum taqwahum. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ketakwaan, akan mencurahkan ketakwaan kepada kita semuanya. Jamaah yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum kemudian duduknya kita seperti ini, berkumpulnya kita saat seperti ini. Maaf, saya minum dulu ya. Saya tadi tidak sempat minum air putih dan tidak sempat ngopi. Ngopinya itu khusus kopi radik. Jadi tidak sempat minum, tidak sempat itu ya. Tadi bangun jam 3 kurang seperempat, ternyata kesiangan ya. Jam 2.45 kesiangan. Bismillah. Alhamdulillah. Jamaah yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Supaya ini menguatkan kita. Apa yang saya sampaikan tadi bukan berarti jamaah tidak tahu, tidak faham, dan tidak mengamalkan. Tapi itu kembali kita sampaikan dalam mimbar yang sangat mulia ini untuk mengantarkan kita menjadi abdan syakuro, hamba Allah yang selalu terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula saat ini kita duduk bersama, berkumpul di suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man istama'a min qaumin. Siapa hamba-hamba Allah itu kemudian hamba itu berkumpul. Dan tidak sekedar kumpul. Kumpulnya itu fi bait min buyutillah. Berkumpulnya itu di masjid. Di antara masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita lakukan jamaah saat ini. Kita berkumpul dan berkumpulnya itu di masjid. Karena banyak orang itu berkumpul, tidak selalu kumpulnya itu di masjid. Kemudian setelah berkumpul seperti ini, apa yang dilakukan?
yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Dibacakan itu ayat-ayatnya Allah. Ada di antara jamaah ini yang membacakan ayat-ayatnya Allah, dan ayat tersebut dipelajari, dihayati, difahami, dikaji, ditadaburi, ditafakuri, diamalkan dengan semangat berikutnya untuk memperjuangkan kalimat-kalimat Allah tersebut. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Illa nazalat alaihim syakinah. Tiada lain suasana seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ketenangan. Nazalat alaihim syakinah. Allah beri ketenangan. Kondisi suasana yang seperti ini, apa yang dicari? Tiada lain adalah sebuah ketenangan. Ketenangan dalam hidupnya, ketenangan menghadapi hidupnya, dan ketenangan saat menghadapi akhir kehidupannya. Jamaah itu tidak sederhana. Maka Allah dan Rasulullah mengingatkan ketika hambanya kembali kepada Allah, hanya dua golongan aja itu manusia. Hanya dua golongan aja itu manusia. Su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, dan husnul khotimah. Hanya ini aja jamaah. Kuncinya hanya ini aja. Di mana kita ini memperoleh sebuah kehidupan akhir yang baik kalau dalam perjalanan itu tidak mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan itu suatu harga yang mahal, dan ketenangan itu diproses. Proses kuncinya itu ada wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat, dan sholat itu lakukan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya saja saat ketika mulai takbiratul ihram sampai salam, tentu itu ya harus dengan sebuah ketenangan. Oleh karena itu, kenapa kemudian dalam sholat rukun itu ada namanya tumakninah? Tumakninah itu sederhananya kan tenang jamaah ya. Ketika rukuknya, sujudnya, dalam gerakan dan dalam bacaannya itu pun harus tenang. Tapi sholat itu memiliki dampak yang amat sangat luar biasa. Lidzikri tidak hanya saja di saat sholat, tapi sholat punya pengaruh besar dalam membentuk pandangan hidup, sikap dan perilaku perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih husnul khotimah. Ketenangan itulah yang Allah berikan. Apa selain itu? Nazalat alaihimus syakinah wa ghasyiatumur rahmah. Allah akan mencurahkan segala rahmatnya. Apa itu rahmat? Segala kebutuhan kita di dalam hidup, dalam bentuk asma wa sifatnya Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu rahmat Allah yang dicurahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah ketika kita di dunia, hidup di dunia. Adapun Ar-Rahim itu Allah berikan ketika hamba Allah di hari akhir nanti dengan modal
iman dan takwanya. Tidak ada manusia hidup yang tidak membutuhkan Allah. Huwa maulakum, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Itu kalimat yang terakhir dibaca imam kita di saat sholat subuh tadi. Saya selalu menyampaikan di mimbar yang sangat mulia ini jamaah, ketika kita sholat, utama sholat berjamaah dan imam membaca bacaan yang jahar, bacaan itu betul diresapi, dihayati, dan ada kalimat yang dibawa untuk modal perjalanan hidup kita setelah ba'da subuh kemudian menuju sholat duhur. Apa yang kita baca dalam sholat duhur? Bacaan ayat-ayat Allah. Jadikan modal dalam perjalanan untuk menuju sampai waktu asar. Asar kita baca ayat Allah, kita ingat, kita renungkan, kita hati ayat apa yang kita baca tersebut, menjadikan modal perjalanan hidup. Itu maghrib, isya, dan seterusnya. Banyak ayat kalimat-kalimat yang dibaca oleh imam tadi itu yang mengantarkan kita itu bagaimana mendapatkan ketenangan, bagaimana mendapatkan rahmat dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Hal demikian ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Kita diberi ketenangan. Kita mendapatkan limpahan rahmat. Wahatumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala dengan menugaskan malaikat untuk menjaga mereka. Siapa mereka? Ya kita ini yang berkumpul di masjid, kemudian ada yang membacakan ayat Allah, ayat itu dipelajari, dihayati, dipahami, diamalkan dan diperjuangkan. Wahumul malaikat, malaikat itu menjaga. Apa yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menugaskan malaikatnya. Ingat sabda Rasulullah Muhammad SAW, beliau pesankan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia lahir itu dengan membawa fitrah. Kefitrahan itu adalah kalimat tauhid. Maka jamaah, siapapun manusia yang lahir ke alam dunia ini, apapun agama orang tuanya, lahir dalam keadaan membawa Islam, membawa kalimat tauhid. Apa yang kita butuhkan? Kita ini dijaga oleh Allah. Apa yang kita butuhkan ketika malaikat itu mendapatkan tugas dari Allah? Kalimat tauhid ini loh jamaah. Bagaimana kita ini mendapat perlindungan Allah dengan dibimbing oleh malaikatnya Allah, ditunjukkan jalan yang lurus dengan akhir kalimat yang kita baca ketika kita menghadap Allah, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan roh dari jasadnya, yakni namanya kematian itu, akhir kalimatnya itu adalah kalimat tauhid. Dalam hadis yang lain, asadun nasi bisafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Asadun nas, sebahagia-bahagianya manusia, mengalahkan kebahagiaan apa yang diperoleh ketika sebelumnya itu,
kedudukannya, status sosialnya, kekayaannya, apapun. Tidaklah berarti itu semua. Kalau ketika menghadap kepada Allah, kemudian hamba tersebut tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan itulah kalimat yang akan memberikan syafaat. Dalam riwayat yang lain, nanti manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kecuali mereka yang dengan izinnya, izin Allah, Allah tidak menghisapnya. Berapa lama? Sesuai dengan derajat keimanan dan amalia kita. Tapi yang akan membebaskan dari siksa api neraka itu karena keimanan yang ada dalam diri hamba tersebut, walau mithqala dzarratin, walaupun itu seberat biji sawi. Itulah mahalnya kalimat tauhid. Maka tanamkan betul, innani anallah fa'buduni. Kita tanamkan betul dan kita buktikan kalimat tauhid itu dengan segala konsekuensinya. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Itu konsekuensinya. Kalau kita sudah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak konsekuensi itu, diantaranya mempersingkat ada la ilaha illallah, la hukmu illallah. Tidak ada hukum yang dipegang dalam perjalanan hidupnya dari lahir sampai itu kembali kepada Allah, yakni hukum yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quranul Karim dan dibawa Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kemudian disampaikan oleh al-ulama warasatul anbiya. Banyak sekali fadilah-fadilah utamanya hanya sekedar seperti ini. Mungkin hanya sekedar seperti ini. Tapi mulai dari sinilah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaannya. Dan masih banyak kalau kita memperhatikan, mengetahui, memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesimpulannya, tapi kesimpulan yang perlu penjelasan, berangkat dari apa kemudian yang dirumuskan oleh seorang ulama yang namanya Ahmad Shauqi. Beliau memberikan kata mutiara, innal hayata aqidatun wa jihadun. Innal hayata, sesungguhnya kehidupan itu adalah aqidatun wa jihadun. Akidah, keimanan, wa jihadun, dan perjuangan. Sekedar sholat berjamaah itu perlu perjuangan jamaah. Kita duduk mendengarkan kajian seperti ini perlu perjuangan. Kita zikir, kita baca Al-Quran, itu perlu perjuangan. Di mana perjuangannya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kalian dengan akidah yang benar hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kalian itu menemui suatu keyakinan dalam hidupmu, yakni kematian. Itu perlu perjuangan. Itulah kemudian istiqomah. Jamaah ya, sholat jamaahnya istiqomah, sholat ba'diyah qobliyahnya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, zikirnya istiqomah. Apa yang sudah kita lakukan ini perlu dengan apa? Istiqomah, itu perjuangan itu.
Nggak sederhana jamaah. Nggak sederhana. Tapi ketika orang itu mendapatkan rahmatnya Allah, ketika orang itu sudah mendapatkan ketenangan dari Allah, ketika malaikat itu sudah menjaganya, di antara pintu itu di mana? Pintunya adalah taklim seperti ini. Satu di antaranya taklim seperti ini. Yang di awal jamaah tadi sudah sedikit kami jelaskan. Ilah hidup itu di sini. Jangan sampai salah arti hidup dan memaknai hidup. Banyak di antara kita ini ya, pandangan hidupnya itu salah. Hidup itu seakan-akan di dunia, tidak ada akhirat. Sehingga luar biasa perjuangannya itu untuk meraih kebahagiaan dunianya, akhirat dikalahkan. Begitu capeknya, lelahnya kerja sampai lembur misalnya sampai jam 10, ternyata sholat subuhnya matahari sudah terbit. Asal sholat hanya sekedar melepaskan kewajiban, padahal waktu subuh itu subhanallah, rakaatainil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dengan dua rakaat qobliyah subuh itu jamaah, Allah beri nilai kemuliaannya itu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada enggak kira-kira orang lembur kerja misalnya, apa itu fee-nya itu satu mobil Alphard untuk misalnya ya, sekali lembur satu malam ya, satu rumah mewah senilai 10 miliar misalnya begitu. Kalau toh ada, berapa hidupnya mereka itu, berapa lama hidupnya di dunia ini, sebandingkah dengan balasan Allah 2 rakaat subuh? Khairu minad dunya wa ma fiha. Masih wa ma fiha, dunia dan sepenuh isi dunia itu Allah berikan. Tapi bagaimana kita ini meyakini, menanamkan akidah, di sholat itulah akan membentuk sikap dan perilaku yang akan mengantarkan diri hamba tersebut itu menghadap kepada Allah dengan membawa kalimat tauhid. Akidah yang menjadikan modal kebahagiaan manusia, iman, kalimat tauhid, itulah sesungguhnya modal yang kita perlu cari dalam hidup ini. Maka akidah, keyakinan tauhid ini sangat penting sekali. Insya Allah di mimbar Jumat, di kajian seterusnya, di akhir-akhir 2 pekan ini bahkan lebih dari 2 pekan ini, hampir setengah bulan ini, kenapa saudara kita di Gaza, Palestina sana itu tetap gagah menghadapi seperti itu? Disitulah karena ada akidah dan ada jihad. Ada taruhan dalam kehidupan, ada kepastian keyakinannya dalam hidup ini. Apalagi subhanallah, luar biasa di mana akidah dan perjuangan yang mereka taruhkan sehingga meyakini betul wa maulana, ya Allah itulah pelindung, nikmal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Apa yang mereka perjuangkan? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, lebih jauh lagi, lebih luas lagi, yakni tanah Palestina. Mengapa seorang ibu ketika melihat anaknya terbunuh, mereka justru tersenyum? Mereka tidak mau ditangisi dan tidak pernah menangis, kecuali anak-anak kecil, karena mereka belum mumayyiz, melihat orang tuanya tidak ada sehingga menangis.
Tapi para pejuang-pejuang mereka melihat perjuangan seperti itu, mereka hadapi semuanya itu dengan kesenyuman. Kenapa? Karena dalam hidup itu adalah kariman aumut syahidan. Al-hayah, hidup ini adalah kariman, kehidupan yang karim, mulia. Mulia dengan kalimat tauhidnya itu, izuli sama muslimin itu. Mulia dan mulia. Kenapa? Karena memuliakan sebuah tempat yang paling mulia. Bahkan tempat yang ketiga, kemuliaan tempat-tempat yang paling mulia. Yang pertama itu kan Masjidil Haram. Kita jamaah yang sholat di sana itu, sekali sholat nilainya seperti kita sholat di selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Aqsa itu, perbandingannya adalah 100.000 kali. Itu berapa tahun itu 100.000 itu? Kalau di Masjid Nabawi itu 1.000. Sekali kita sholat apapun kan ada pahalanya, itu Allah lipatkan 100.000. Dan ketika kita sholat di Masjidil Aqsa, Allah menilai 500 kali. Lainnya itu sama, mau di Istiqlal, mau di Al-Ikhlas, mau di Al-Falah, mau di Mujahidin. Yang membedakan itu apanya? Sejauh manakah datang ke masjid itu kita mendapatkan hidayah. Insya Allah di sini kita penuh hidayah. Satu di antaranya hidayah ini adalah yayasan memfasilitasi dengan kajian. Kan dari sinilah akan datang itu hidayah. Justru yang dikhawatiri Rasulullah SAW nanti itu masjid itu mewah, megah, luar biasa. Kemewahan dan kemegahan. Walaupun pada akhirnya kalau kita mengamati, alhamdulillah perkembangan kegiatan di masjid itu sungguh amat sangat luar biasa. Tapi sebagai pengingat kita, mari kita ingat betul apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Sayati ayati ala nasi zamanun, nanti kalau akan datang suatu masa, datang suatu zaman, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Nanti banyak manusia tuh menyatakan Islam, tapi Islam hanya sebuah nama. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam itu hanya tinggal namanya saja, Pak. Diistilahkan ledekan itu Islam KTP gitu kan ya. Apalagi suasana sebentar lagi kita pilpres dan pilkada. Biasanya tidak pernah kopiahan jadi kopiahan, tidak pernah surbanan. Bukan berarti yang tidak kopiah itu tidak muslim, nggak begitu Pak ya. Kan nampak kan ya, menunjukkan apa identitas Islam. Ini yang dikhawatiri Rasulullah SAW. Umatku itu banyak, tapi seperti buih. Akidahnya itu tidak kokoh. Perjuangan bukan li'ilali kalimatillah, bukan la ilaha illallah, bukan kepentingan untuk Islam. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. La yabqa minal Islam illa ismuhu, la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Al-Quran hanya tinggal lembaran-lembaran, hanya bacaan-bacaan. Tapi Al-Quran tidak difahami, dikaji, diamalkan, dan tidak diperjuangkan. Satu sisi memang kita membahagiakan dan menyenangkan. Subhanallah. Banyak sekarang ini, generasi-generasi penerus itu, hafid 30 juz. 15 juz. Banyak sekali. Di lembaga pendidikan kami memiliki 362 pesantren dengan tingkatan pesantren perintisan, pratama, madya, utama, induk.
Kami ada dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi, Pak, memiliki 362 pesantren. Tapi tingkatan pesantrennya itu macam-macam di level, Pak. Ada pesantren induk. Induknya itu di Balikpapan. Luasannya 138 hektar. Berdiri tahun 1975. Kampus induk. Kan dari situlah melahirkan santri kader, kemudian ditugaskan, Pak, menyebar 38 provinsi itu sudah terpenuhi semua. 4 provinsi baru di Papua sana semua sudah terisi, dan sebagian itu dari santri Surabaya. Dari Perintisan, Pratama, Madya, Utama, se-Indonesia Utama itu ada 8, diantaranya Surabaya. Madyanya ada 60 berapa begitu, diantaranya itu ada di Malang. Mungkin Bapak ada yang pernah ke Rohmah Malang itu ya, putra-putri itu ya, itu kampus Madyanya dan seterusnya. Di antara program-program itu ada program khusus tahfidzul Quran. Setahun itu jamaah, kurang lebih yang di wisuda 30 dan 20 dan 15 itu kurang lebih sekitar 400-an sekian. Yang 30 justru sekitar 150 sampai 200 setiap tahun. Dengan berbagai tingkatan kemungkinannya. Artinya kita membanggakan. Tapi satu hal yang kita pesankan, jangan sampai Quran adalah hanya tinggal bacaan. Quran dibaca dengan indah, Quran harus dipengetahuan, tidak. Tapi kalau Quranul Karim itu harus diamalkan dan harus diperjuangkan. Kalau kita perhatikan itu di Gaza, mungkin video sudah beredar, Pak ya, di sebuah masjid, anak kecil berbagai kalangan usia dan pekerjaan itu setiap waktu 5 waktu itu setoran bacaan Al-Quran, setoran Al-Quran, Pak, hafalan Al-Quran, Pak, oleh anak-anak sampai profesional. Ada yang jaksa itu, ada yang polisi, ada yang tentara. Setiap 5 waktu sejenak, dan secara khusus anak-anak yang mau mempelajari secara utuh, tidak waktu sebentar, butuh waktu yang lama. Al-Quran dibaca, dipahami, dihayati, kemudian tampil ke gelanggang jihad fisabilillah, membela kalimat tauhid. Wujudnya adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Lebih luas lagi adalah Palestina, karena dalam sejarah Israel mengusir ya warga Palestina yang semula itu difasilitasi untuk ngungsi, Pak, sebenarnya ini kan ngungsi, awalnya kan ngungsi kan ya, utamanya banyak dari Jerman diusir sama Nazi itu kan ya, 70.000 saat pada tahun 67. Tapi pada akhirnya dalam perjalanannya mereka datang 70.000 awal datang, tapi pada akhirnya hampir 1 juta penduduk Palestina itu diusir. Tidak setelah diusir, bahkan wanita, anak-anak itu dibunuh sengaja untuk membumi hanguskan. Tapi mereka tetap gagah, mereka tidak gentar. Kenapa? Iskariman aumud syahidan. Kalau toh hidupnya itu adalah azizan, kemuliaan. Kalau toh mati adalah syahidan, surga. Maka tersenyumlah mereka itu. Jamaah yang berbahagia di mulai Allah. Oleh karena itu, bagaimana akidah dan ibadah yang sudah kita lakukan ini? Akidah yarju liqa rabbih. Maka kata faman kana yarju liqa rabbih falyamal amilan sholiha wala yusri bibati rabbi ahada. Itulah orang yang dijamin oleh Allah dengan surganya. Siapapun orangnya itu kemudian dia beribadah, ibadahnya yarju liqa rabbih, mengharapnya itu ketemu dengan Allah. Karena tidak ada manusia ini yang tidak akan kembali kepada Allah. Tidak ada manusia ini yang tidak akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang bisa menghindar, Pak. Maka Allah memberikan fasilitas sholat, puasa, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain.
tapi jadikan itu adalah sarana untuk berjumpa kepada Allah. Yarju liqa'a rabbih. Maka Allah akan menanamkan pandangan hidupnya itu benar. Sikap dan perilaku hidupnya itu adalah sikap dan perilaku yang melahirkan ihsan. Dengan apa tadi? Dengan perjuangan. Maka fal ya'mal amila solihan. Di mana kesolihan yang kita jaga itu ihsan jamaah. Maka ihsan pengertian sederhana adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita itu beribadah Pak, membaca Quran, zikir, sholat misalnya, karena kata roh, seakan engkau itu melihat Allah. Tapi Allah itu ghaib jamaah. Tidak akan bisa dilihat dengan indera. Tapi Allah memberikan basyirah, mata hati. Maka ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu kepada firasat orang beriman. Karena hati orang beriman itu nyambung dengan Allah. Nyambung dengan Allah. Ya. Anta budawakana katur. Fa ilam takun tarahu fa inna yaraka. Jika kalian tidak bisa, memang Allah tidak akan bisa dilihat dengan indera. Fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya dia Allah itu melihatmu. Gimana kita baca Quran itu dilihat Allah, sholat dilihat Allah, zikir dilihat Allah, doa dilihat oleh Allah. Bicara dengan anak, bicara dengan istri, bicara dengan suami, bicara dengan siapapun, Allah melihatnya. Ketika itu kita hadirkan Allah dalam pandangan hidup kita, sikap hidup kita, perilaku kita. Wa innahu halam al-muhsinin. Sesungguhnya Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Itu nanti ada konsep, pernah saya sampaikan dalam kesempatan ini beberapa tahun yang lalu, karena setahun sekali kan kehadirannya ya. Itu ada konsep muraqabah, ada muqarabah. Kalau muqarabah itu kita mendekat kepada Allah, muqarabah. Kalau muraqabah kita dalam pengawasan Allah sehingga Allah hadir dalam diri kita. Sehingga Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, antarkan dia itu ke surga, antarkan dia itu husnul khotimah. Sehingga akhirnya langkahnya itu Pak ringan gitu loh Pak. Mau ngaji ringan, mau jamaah ringan, pokok mau berbuat ringan sekali. Allah memerintahkan malaikat untuk mendampinginya, Allah membimbingnya, Allah menuntunnya. Wa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang dibaca oleh imam tadi yang menjadi modal kita. Didahului dengan ayat sebelumnya, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kamu di jalan Allah. Ini Pak sehingga kokoh Pak, orang-orang Hamas, saya tidak usah mengungkap itu kan panjang dan sudah sering diungkapkan ya. Kenapa Hamas? Untuk apa itu Hamas? Ada Al-Fatah, kenapa itu seterusnya? Panjang itu bagaimana perjalanannya. Sekarang mudah untuk mencarinya Pak. Mudah-mudahan Allah membantu mendatangkan bala tentaranya untuk kemuliaannya ya. Masjidil Aqsa dan negeri Palestina dan hamba-hamba yang ada di sana. Ini sudah suruk ya. Jadi di kalimat yang terakhir ayat tadi itu surat Al-Hajj 78 di ayat yang terakhir itu ya. Tadi imam bacakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah kalian, bersungguh kalian dalam hidup ini menempuh jalan Allah dengan sebenar-benar jihadnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, lanahdiyannahum. Kalau di bahasa Jawa Pak, nyekti teman-teman bakal nuduhake ingsun ing ya sira kabeh. Wis nyekti teman-teman, ada nun taukidnya, ada lam kosongnya itu ya. Allah bersumpah itu Pak, lanahdiyannahum. Ya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan rahmat, hidayah, taufik dan maunanya kepada kita semuanya.
Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan iman kita, Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ketakwaan kita, menjaga kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kembali kepada kita semuanya untuk menyempurnakan amal-amal ibadah kita kepadanya, dan semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.